Assalamualaikum, halo semuanya. Sebelum ini aku telah menceritakan kisah kakek inspiratif dari Jepang yang begitu produktif menghasilkan karya meskipun usianya sudah sangat tua. Kali ini aku mau nyeritain tentang Kolonel Sanders, kakek tua dari Amerika, pendiri KFC yang kisahnya sangat inspiratif. Teman-teman tentu tahu kan tentang KFC? Restoran makanan cepat saji yang menyajikan ayam goreng sebagai menu utamanya. Saya termasuk orang yang setuju dengan slogan KFC, yaitu jagonya ayam. Karena memang ayam di KFC itu sangatlah enak, garing, empuk, beraroma, pokoknya sedap betul. Sebelum melanjutkan ceritanya, yuk bagi yang belum subscribe dulu channel ini biar tidak ketinggalan video cerita terbarunya. Kita tahu bahwa KFC sangatlah terkenal dan jaya, tapi rupanya dulu perjalanan pendirinya begitu terjal dan sering menemui kegagalan. Harlan David Sanders adalah nama pendiri KFC. Ia lahir di Henryville, Indiana, Amerika Serikat pada tanggal 16 September 1890. Pada usia 5 tahun, ia sudah kehilangan ayahnya yang meninggal karena sakit. Lalu pada usia 16 tahun, dia DO dari sekolah. Setahun kemudian, Sanders mencari pekerjaan sebisanya. Apapun yang bisa ia lakukan akan ia kerjakan. Hingga ia memiliki 4 pekerjaan yang dilakukan dari pagi hingga malam hari. Semua itu demi memenuhi kebutuhannya. Tapi malang, dari 4 pekerjaan itu, ia dipecat semuanya. Pada usia 17 tahun, Sanders jatuh cinta dengan seorang gadis. Gadis yang molek, berambut pirang, dengan senyum yang sangat menawan. Tapi karena ia tidak memiliki uang, ia tidak berharap banyak bahwa cintanya itu akan berbalas. Ia memandang dari kejauhan sang pujaan hati dengan hati yang nelangsa, karena ia tidak mampu untuk mendekati dan merebut hati gadis pujaan hatinya itu. Wajahnya tidak tampan, harta pun ia tidak punya. Sama sekali tidak ada hal yang membuatnya menarik sebagai seorang pria. Hingga pada suatu ketika, pada acara kumpul-kumpul warga, Sanders memasak ayam goreng crispy yang ia bagikan kepada orang-orang. Rupanya semuanya menyukainya. Orang-orang memuji kenikmatan ayam goreng buatan Sanders. Sanders senang menerima pujian itu. Ia memang gemar dan ahli memasak ayam. Ia merasa bahwa apa yang ia lakukan itu tidak bisa dilakukan oleh orang lainnya. Dan keajaiban pun terjadi. Secara tidak ia duga, gadis yang ia taksir rupanya juga memakan ayam goreng buatannya. Gadis itu begitu menyukainya, hingga jatuh hati dengan pembuatnya. Sanders amat terpukau dengan hal itu. Betapa ayam goreng crispy buatannya bisa membuat orang-orang berbahagia. Cintanya bersambut, mereka pun bersahabat dan menjadi pasangan kekasih tidak lama kemudian. Pada usia 18 tahun, setelah pacaran beberapa waktu, Sanders pun menikahi gadis pujaan hatinya itu. Adapun memasak ayam, itu adalah hobinya saja, tidak ia jadikan profesi untuk mencari uang. Setelah menikah, Sanders pun menjadi kondektur kereta api. Bukan yang besar, tapi kereta yang melintas di kota. Lebih ke seperti bus kota saat ini, tapi yang berjalan di atas rel. Pada usia 19 tahun, Sanders menjadi ayah. Tapi setahun kemudian, karena hidup yang serba kekurangan, sang istri meninggalkannya bersama putri yang sangat ia cintai. Pada usia 22 tahun, dia bergabung menjadi tentara dan mendaftar di sekolah hukum. Tapi selalu saja mengalami penolakan dari sekolah dan pekerjaan yang coba ia daftari. Ia pun lalu memutuskan menjadi agen asuransi, pekerjaan yang tersedia saat itu. Itu pun sistemnya dia tidak digaji. Ia akan mendapatkan uang jika mampu menjual asuransi sebagai komisinya. Tapi menjual asuransi bukanlah pekerjaan yang mudah. Meskipun ia telah mengunjungi banyak rumah, mengetuk satu pintu ke pintu lainnya, melakukan presentasi, mencoba meyakinkan orang, tapi tidak ada yang mau membeli asuransinya. Sanders gagal.
Apa yang terjadi tidak seperti yang ia harapkan. Ia lalu memutuskan untuk bekerja di sebuah kafe yang kecil dengan pekerjaan memasak dan mencuci piring. Pekerjaan itu tentu saja tidak berkelas dan hanya menghasilkan sedikit uang, tapi terpaksa ia lakukan untuk mencukupi kebutuhannya, dan sebab tidak tersedianya pekerjaan lain untuknya. Kegagalan dan penolakan pun mengiringi kisah Sanders sepanjang hidupnya, hingga pada usia 65 tahun dia pun pensiun. Dan saat ia membuka amplop uang pensiunnya, betapa sangat terkejut ketika mengetahui jumlahnya hanya $105. Tentu saja kurang untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Sanders sangat bersedih. Tua, terlunta-lunta, tanpa pekerjaan, dengan uang pensiun yang kecil. Masa depannya yang sudah tidak lama terlihat sangat suram dan menyedihkan. Karena merasa gagal dalam hidupnya, Sanders pun memutuskan hendak bunuh diri. Hidupnya sudah tidak ada gunanya. Ia lalu duduk di bawah pohon, menulis surat wasiat. Ia hendak mengambil pisau yang ia bawa dari rumah untuk mengakhiri hidupnya. Tapi pisau yang ia taruh di kantong itu mendadak hilang. Dicari kemanapun tidak ia temui. Baru ia tersadar bahwa pisau yang ia taruh di kantong itu rupanya digondol ayam. Tidak mengherankan sih, karena tempat membawa pisau itu adalah kantong yang biasa digunakan untuk membawa beras. Sanders pun gagal bunuh diri. Ia sampai tertawa sendiri, karena bahkan untuk bunuh diri pun ia gagal. Ia secara tidak langsung telah diselamatkan oleh ayam. Tapi dari kejadian itu, ia melihat ayam dan jadi berpikir dan termenung. Ia jadi teringat, ia sesungguhnya kan bisa memasak ayam dengan rasa yang sangat lezat, tiada duanya. Bahkan dulu, saat ia menjamu teman-temannya, semua memuji kelezatan ayam buatannya. Tidak ada yang mengatakan bahwa ayam gorengnya itu tidak enak. Bahkan, gadis pujaan hatinya bisa jatuh hati dengan dirinya pada saat itu, gara-gara ayam goreng buatannya. Sanders pun sadar bahwa sebenarnya ia bisa berbuat sesuatu untuk mengubah hidupnya. Meskipun saat ini ia sudah sangat tua, namun ia yakin tidak ada kata terlambat. Ia menyadari bahwa selama ini belum pernah bekerja pada sesuatu hal yang sangat ia kuasai dengan benar, yaitu memasak ayam. Ia gagal pada semua pekerjaannya, mungkin karena ia melakukannya dengan tidak istimewa. Sanders pun lalu pulang dan mencari pinjaman dana. Ada semacam energi yang berpijar-pijar di dalam dirinya. Ia merasa yakin dengan apa yang akan ia lakukan. Ia pun mendapatkan uang $87 yang ia gunakan untuk membeli penggorengan dan bumbu-bumbu. Lalu berdasarkan pengalaman kerjanya, meskipun dulu ia gagal, ia menawarkan resep ayam gorengnya kepada restoran-restoran. Ia tidak menjual sendiri, karena ia terkendala modal dan ia tidak memiliki tempat untuk berjualan. Rencananya, ia hendak menjual bumbu rahasianya dan berharap mendapatkan kerjasama atas penjualan ayam goreng crispy-nya. Tapi ia ditolak, dan restoran-restoran yang ia datangi mengatakan tidak tertarik dengan resep ayam goreng dan konsep usahanya. Tapi Sanders tidak menyerah, karena ia merasa yakin bahwa resep itu sangatlah enak dan bakal disukai oleh orang-orang. Ia hanya perlu satu saja pemilik restoran yang mau mencicipi dan merasakan betul ayam goreng crispy-nya. Tapi hari berlalu dan waktu berjalan, resep ayam gorengnya selalu saja ditolak. Tapi kembali lagi, Sanders menolak menyerah. Keyakinannya mengatakan bahwa ia pasti berhasil, bahwa kegagalan yang ia alami hanyalah proses yang akan berujung pada kesuksesannya pada suatu hari nanti. Sanders tetap mendatangi restoran-restoran lainnya, melakukan presentasi, dan mencoba meyakinkan resep ayam goreng dan kerjasama usahanya. Ia ditolak sekali, 2 kali, puluhan kali, ratusan kali, hingga tidak terasa ia sudah ditolak hingga 1009 kali. Sanders tidak kenal lelah. Ia tetap percaya dengan resep ayam gorengnya. Ia percaya bahwa apa yang ia tawarkan adalah sesuatu yang sangat berharga. Dan keajaiban pun terjadi. Apa yang ia harapkan menjadi kenyataan. Saat ia mengunjungi restoran yang ke-1010-nya, akhirnya Sanders mendapatkan jawaban yang menggembirakan. Resepnya diterima, kerjasama usaha pun disepakati.
dan dari sanalah KFC dilahirkan. Pada usia 88 tahun, Sanders menjadi orang yang sangat kaya, dan KFC telah memiliki banyak cabang dan menjadi restoran terbesar kedua di Amerika. Saat ini, bahkan KFC telah memiliki cabang lebih dari 20.000 di banyak negara termasuk di Indonesia. Kita beruntung dapat menikmati ayam goreng nikmat KFC, semua berkat perjuangan yang tidak kenal lelah oleh pendirinya. Dan tidak hanya itu saja, ayam goreng KFC juga menjadi inspirasi orang jualan ayam goreng crispy di pinggir jalan, bahkan hingga tempat makan modern lainnya yang juga menjual ayam goreng crispy seperti halnya KFC. Sungguh luar biasa. Apa yang bisa kita pelajari dari kisah hidup Sanders sangatlah hebat, bahwa kegagalan demi kegagalan tidak selalu berujung pada kegagalan yang final. Sanders tidak berhenti, dan itulah yang membuatnya akhirnya bisa sukses dan menemui keajaiban di penghujung jalan. Sanders memang pernah hendak bunuh diri. Ia merasa pernah begitu jatuh dan gagal, tetapi ia tidak menyerah. Kisah hidupnya kemudian ditutup dengan kesuksesan yang gilang gemilang. Sanders meninggal pada tahun 1980 pada usia 90 tahun. Yang ia tinggalkan selain harta yang melimpah untuk ahli warisnya, tentu saja adalah resep ayam crispy-nya yang begitu garing dan lezat, yang bisa dinikmati oleh generasi setelahnya di mana-mana, bahkan hingga sampai ke luar negeri. Tidak akan ada KFC kalau tidak ada Kolonel Sanders, atau bisa juga dikatakan tidak akan ada KFC kalau tidak ada orang yang bersemangat, pantang menyerah, dan tangguh menggapai cita-citanya. Meskipun sudah tua, bahkan meskipun sepertinya semuanya sudah terlambat, tapi Sanders tidak menyerah. Ia terus berusaha hingga ia berhasil mewujudkan mimpinya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian suka, yuk klik tombol like, berkomentar, dan share videonya ya. Jangan lupa subscribe sebagai bentuk dukungan kamu kepada channel ini. Terima kasih.